Kisah tak nyata tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan seorang diri. Saat membicarakan perang Tabuk, Ibnu Ishaq meriwayatkan, Abu Dzar mencela untanya. Ketika unta itu terlalu lamban berjalan, ia mengambil bekalnya dan menggendongnya. Kemudian berjalan kaki, ia berangkat menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah beristirahat. Saat seorang muslim memandang jauh ke padang pasir, ia berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang berjalan kaki seorang diri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga itu Abu Dzar." Setelah orang-orang mencoba mengamatinya dari kejauhan, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Dzar." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan kaki seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri." Seperti itulah Ibnu Ishaq menyebutkannya. Kemudian ia mengiringinya dengan mengatakan, "Lalu Buraidah bin Sufyan al-Aslami bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata," dan seterusnya. Ia menceritakan kisah kematian Abu Dzar di Rabzah, yakni sebuah desa di Madinah. Dan ucapan Ibnu Mas'ud, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Engkau berjalan kaki seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri." Dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar mengisyaratkan kelemahan riwayat kisah ini setelah ia menyandarkan pada Ibnu Ishaq. Dalam Al-Matalibul A'liyah, ia berkata, "Al-Qurazi ini aku tidak mengetahuinya. Jika ia adalah Muhammad bin Ka'ab, maka hadis ini terputus." Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq. Kemudian ia berkata, "Hadis ini bersanad sahih, dan keduanya, yakni Imam Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Namun Zahabi mengoreksinya dengan mengatakan, "Ada kemursalan pada sanadnya." Mungkin maksudnya, riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Mas'ud itu munqati, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar. Tetapi cacat besar hadis ini adalah Buraidah bin Sufyan, guru Ibnu Ishaq. Bukhari berkata, "Ia perlu dicermati." Daruqutni berkata, "Ia ditinggalkan." Uqaili menuturkan, Ahmad ditanya tentang hadisnya, maka ia menjawab, "Sebuah petaka." Hadis ini dilemahkan Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahrijnya pada kitab Asyar karya Az-Zahabi. Jilid ke-12 dari kitab As-Silsilatud Dha'ifah telah dicetak dan hadis ini tercantum di dalamnya Syekh Al-Albani lantaran keberadaan Buraidah Al-Aslami. Adapun keterputusan sanad antara Al-Qurazi dan Ibnu Mas'ud, Al-Albani berkata, dalam At-Tarikh, Bukhari telah meriwayatkan dengan sanad kuat bahwa Al-Qurazi mendengar darinya, yakni Ibnu Mas'ud. Jadi, lebih tepat menilai cacat hadis ini dengan Buraidah. Anehnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini dalam kitab tarikhnya, lalu mengatakan, sanadnya hasan dan mereka tidak meriwayatkannya. Padahal, Ibnu Qayyim ketika menyebutkannya dalam Zadul Ma'ad, ia berkata, kisah ini perlu dilihat kembali. Kemudian ia membawakan riwayat Ibnu Hibban yang berbeda dan sanadnya telah dihasankan oleh Al-Arnaud. Tetapi Al-Albani mengatakan, hadis dhaif dan sanadnya guncang. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.